Nah, kita akan mulai ya Pak ya. Ini sepertinya sudah cukup banyak yang ingin tahu juga tentang tipe-tipe anak berkebutuhan khusus. Sebetulnya anak berkebutuhan khusus dan tidak khusus ini apa yang membedakannya Pak? Ya, kalau kita bicara anak berkebutuhan khusus sebetulnya dibagi menjadi dua kategori ya, Bu ya. Jadi pertama itu kategori yang memang lebih kepada faktor lingkungan atau kita sebut sebagai faktor yang eksternal ya. Itu misalnya seperti anak-anak yang ada di pedalaman ya, kayak misalnya di desa-desa terpencil, di juga yang tinggal di perumahan-perumahan yang mungkin ya kondisi lingkungannya itu sangat kumuh ya. Nah itu juga sebetulnya adalah atau juga anak-anak jalanan ya. Jadi itu juga sebetulnya adalah anak-anak dengan berkebutuhan khusus Bu gitu. Nah, tapi mereka bukan disebut sebagai anak yang berkebutuhan khusus karena kondisi neurologis ya. Jadi ada permasalahan di sistem saraf pusatnya gitu. Jadi berkebutuhan khusus tuh ya sebetulnya harus dibagi dua gitu. Nah, kalau memang yang kebutuhan khusus kayak yang anak-anak di pedalaman ya kan, di perumahan-perumahan yang sangat lingkungannya itu sangat kurang beruntung ya. Udah gitu juga anak-anak jalanan itu kan juga tidak mendapatkan stimulasi pendidikan yang seperti anak-anak pada umumnya Bu ya, yang di sekolah-sekolah di kota-kota dan sebagainya gitu. Jadi kan faktor stimulasi ini kan juga signifikan ya. Kalau dari kecil mereka sudah tinggal di satu tempat yang memang pedalaman, yang kurang nutrisi, yang lingkungannya juga air bersihnya juga sangat susah untuk didapatkan. Itu kan mempengaruhi juga Bu kepada perkembangan anak juga dari kecil gitu. Bahkan sejak dia di dalam kandungan ibunya kan. Nah, jadi itu juga bisa disebut sebagai kategori anak berkebutuhan khusus, tapi memang bukan karena faktor neurologis tadi gitu. Nah, yang mungkin kita mau bahas kupas pada malam hari adalah anak berkebutuhan khusus yang memang karena faktor neurologis, jadi sudah ada sejak lahir, bukan karena faktor lingkungan ya. Nah, jadi inilah anak-anak yang memang yang kan ada juga yang dibagi secara dua kategori ya, yang secara fisik itu secara kasat mata kelihatan seperti anak-anak dengan tunanetra ya, anak-anak dengan tunarungu dan bicara ya kan. Udah gitu anak dengan tunadaksa ya kan, jadi kayak misalnya anak-anak dengan cerebral palsy atau dia karena faktor lahir sudah tidak lengkap tubuhnya, atau juga karena bisa jadi pasca kelahiran ya, kecelakaan akhirnya membuat dia juga tidak memiliki tubuh yang lengkap gitu. Tapi kan kebanyakan umumnya yang lahir itu memang sudah ya istilahnya kalau bahasa dulunya kan mungkin kurang begitu membangun ya, bahasanya disebut sebagai anak yang cacat gitu nih ya. Nah, jadi ini juga adalah anak-anak berkebutuhan khusus sih. Memang yang sejak lahir itu memang sudah dalam kondisi netra, rungu, wicara, daksa dan sebagainya. Tapi spesialisasi saya itu lebih kepada yang tidak kelihatan secara kasat mata. Nah, jadi ya secara fisik itu kayak kita Bu. Ya, jadi kelihatan mungkin saya sebenarnya tidak suka menggunakan kata normal atau tidak normal ya, tapi supaya orang awam lebih paham. Maksudnya normal tanda kutip, bukan tanda kutip, ini adalah dia secara fisik itu tidak kelihatan ya, tapi dia memiliki keterbatasan tertentu gitu. Secara khususnya misalnya kayak anak dengan tunagrahita ya. Itu kan ada yang disebut sebagai Down syndrome, itu secara fisik kelihatan yang memang taraf intelijensinya kemampuan kognisi atau berpikirnya itu kan memang tidak seperti anak-anak pada umumnya ya. Jadi kalau Down syndrome kan kelihatan Bu ya, wajahnya itu, raut mukanya itu jadi mirip ya, ada kemiripan gitu. Tapi juga ada yang keterbelakangan mental. Nah, secara fisik nggak kelihatan seperti Down syndrome, tapi dia termasuk ke dalam kategori tunagrahita atau intellectual disabilities. Jadi karena faktor intelijensi mereka yang memang secara kemampuan berpikir atau IQ itu sangat jauh di bawah rata-rata yang mayoritas, yang umum ya, yang normal ya. Kayak misalnya kalau yang ringan itu kan IQ-nya rentangnya antara 50 sampai 70. Itu adalah yang Down syndrome atau keterbelakangan mental yang ringan. Udah gitu yang sedang itu adalah yang IQ-nya itu antara 30 sampai 50 ya. Nah, sedangkan yang berat sekali itu kan yang kondisinya sangat berat atau severe itu di bawah 30. Nah, jadi
Bahkan yang sangat berat ini juga ada beberapa, kebanyakan dari mereka juga tinggal dan tidak bisa mobilisasi, jadi memang menggunakan kursi roda gitu. Tapi secara fisik, secara muka itu mereka seperti kita. Ya, beda dengan Down syndrome ya. Kalau Down syndrome kan emang kelihatan, Bu ya. Oke, udah gitu ada juga dengan autisme, disleksia, ADHD ya kan. Udah gitu juga tunalaras ya, yang gangguan emosi ya kan, gangguan perilaku ya. Nah, ini juga yang berkebutuhan khusus tapi memang tidak kelihatan secara kasat mata. Nah, jadi itulah yang disebut sebagai berkebutuhan khusus. Tapi sekarang sebenarnya lebih luas lagi ya. Sekarang juga ada anak-anak yang memang memiliki sindrom-sindrom atau penyakit-penyakit tertentu ya, yang sangat-sangat membutuhkan penanganan yang sangat intensif gitu nih, enggak? Kayak apa ya, mungkin kayak talasemia dan sebagainya, itu kan juga epilepsi yang berat ya. Nah, itu kan mengganggu juga, Bu, pembelajaran dan proses belajar juga. Jadi itu juga sebenarnya disebut sebagai anak dengan berkebutuhan khusus gitu. Nah, jadi kalau saya definisikan berkebutuhan khusus adalah dia tidak hanya mengalami keterbatasan di satu aspek atau area saja, tapi di beberapa aspek. Jadi nggak hanya cuman kognitif, nggak hanya cuman, tapi juga pengaruh ke bahasa, komunikasi, sosial, dan sebagainya. Jadi biasanya dampaknya itu nggak cuman satu, biasanya itu ngerembet ke aspek-aspek perkembangan yang lain juga. Jadi kira-kira seperti itu, Bu, secara gambaran umumnya ya. Suara Ibu nggak kedengeran, Bu. Suara Ibu hilang lagi. Oke. Suaranya hilang, Bu. Suara Ibu hilang. Saya tidak bisa mendengar suara Ibu Christine ya. Nggak bisa dengar. Gimana dengar? Nah, ini kedengar, Bu. Tadi saya kehilangan ini pendengaran saya. Nggak bisa, suaranya nggak kedengaran ya. Sekarang sudah dengar ya. Oke, baik. Nah, dari penjelasan Bapak ini sangat cukup beragam ya jenisnya begitu ya Pak, tipenya dari anak berkebutuhan khusus, apakah itu dari secara physically yang terlihat atau tidak begitu, ataupun karena lingkungan. Nah, Bapak sebetulnya lebih mempelajari, mendalami adalah berkebutuhan khusus yang tidak terlihat begitu ya Pak ya, yang secara neurologis. Iya, kebetulan minat saya dan pengalaman saya itu dan pendidikan saya juga ya, yang saya tempuh, saya belajar semua jujur aja, tapi tidak bisa kita itu ahli di semua aspek kebutuhan khusus ya, itu sangat tidak mungkin. Jadi butuh kita mengambil minat-minat tertentu yang memang kita ya punya passion di situ gitu. Nah, kebetulan memang minat dan pengalaman saya itu juga kebanyakan menangani anak-anak atau orang tua dengan anak-anak dengan ADHD ya. Ini attention deficit with hyperactivity disorders. Kalau bahasa Indonesianya itu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas ya, GPPH. Nah, udah gitu juga autisme ya, gangguan spektrum autisme. Dan yang ketiga yang sering saya tangani di gangguan belajar spesifik seperti disleksia dan diskalkulia. Tapi kebanyakan yang saya tangani adalah disleksia ya. Ada disleksia, disgrafia, dan juga diskalkulia. Ada juga dispraksia. Itu di bawah payung daripada gangguan belajar spesifik. Kenapa kita sebut spesifik? Karena kalau disleksia itu adalah spesifiknya, dia gangguannya adalah lebih kepada membaca dan menulis. Jadi kata disleksia itu, dis artinya adalah kesulitan atau gangguan. Leksia itu adalah yang berhubungan dengan kata-kata atau bahasa.
Nah, jadi itulah disleksia. Jadi memang spesifiknya mereka ini sangat kesulitan membaca dan menulis sejak usia TKA, TKB, terutama TKB ya, karena TKB-nya di PAUD-nya di Indonesia ini sudah TKB itu sudah diperkenalkan dengan baca tulis ya. Walaupun sebetulnya kan nggak harusnya begitu gitu nggak. Tapi kurikulum di Indonesia ini cukup intens ya untuk anak-anak TKB. Jadi TKB aja sudah benar-benar diajarin secara intens membaca dan menulis. Kita sebutnya pre-reading and writing skills itu kan. Jadi pra menulis dan pra membaca. Nah, biasanya kalau anak-anak dengan disleksia itu sudah mulai terdeteksi. Jadi anak ini secara IQ, waktu di tes IQ itu kan tes IQ itu ada dua Bu ya. Ada maksudnya secara tahapan usia itu ada perkembangan itu ada tiga sebetulnya. Ada memang tes psikotes untuk anak-anak yang pra sekolah, untuk anak-anak yang anak usia dini. Ada juga psikotes yang usia sekolah, SD ke atas, bahkan juga ada yang udah dewasa ya, untuk SMP dan SMA dan seterusnya. Nah, biasanya anak-anak usia dini yang memang yang dicurigai ya, bukan berarti kita sudah menegakkan identifikasi. Itu sudah kelihatan gitu karakteristiknya waktu dia di TKB ya, itu dia biasanya kan anak TKB itu sudah bisa menghafal, mengucapkan dan menulis apa nama-nama huruf ya, abjad ya. Udah gitu angka dan sebagainya. Nah, biasanya anak-anak seperti ini tuh ketinggalan banget gitu nih enggak. Jadi anak-anak lain di TKB itu sudah mulai bisa baca dua suku kata ya kan, memang pendek ya. Kayak misalnya bapak, ibu, mama ya, dan buku, duku dan sebagainya itu kan anak TKB kebanyakan sudah pada bisa umumnya. Nah, anak dengan disleksia, walaupun IQ-nya itu dia rata-rata normal ini kalau menurut skala Wechsler ya, itu antara 90 sampai 108 nggak salah. Itu adalah di rentang rata-rata normal. Nah, untuk kita bisa menegakkan diagnosa disleksia itu IQ-nya itu harus rata-rata normal. Jadi tidak bisa di bawah rata-rata normal karena kesulitan atau ketidakmampuan dia dalam membaca tulis itu, calistung itu bukan karena faktor IQ tadi. Jadi intelektualnya itu dia bagus, bahkan banyak dari mereka itu juga di atas rata-rata normal. Jadi ada yang superior dan very superior bahkan. Tapi anehnya kok kecerdasan itu tidak tampil secara akademik. Kan aneh ya. Jadi secara IQ itu dia superior, tinggi, tapi kok calistumnya sangat ketinggalan dibandingkan anak yang lain gitu nih ya. Padahal kalau dilihat IQ-nya itu dia lebih, istilahnya tuh lebih dalam konteks IQ ini lebih cerdas dibanding anak lain. Tapi kok dia nggak tampil seperti anak pada umumnya di dalam kelas. Nah, itu sudah salah satu bendera merah, kita sebutnya red flag nih ya. Nah, anak-anak disleksia ini adalah kebanyakan itu kalau orang tua kurang begitu peka ya, dan juga guru juga mungkin tidak well trained dengan anak seperti ini. Kebanyakan itu mereka baru kelihatan atau ketahuan itu di usia kelas 2 SD atau kelas 3 SD bahkan. Kenapa? Karena kan kelas 1 itu biasanya guru dan orang tua itu masih banyak toleransi ya. Ya, kelas 1 masih wajar dong, kan belum namanya juga masih belajar membaca dan menulis nih enggak. Nah, tapi kalau dia tidak peka, dia tidak benar-benar awasin perkembangannya. Nah, ini bisa miss-nya banyak nih enggak. Tiba-tiba setelah dia kelas 3 ya, dibawa ke psikolog, dicek, ternyata dia disleksia. Nah, itu kan jadi sudah cukup, ketinggalannya sudah cukup banyak ya. Nah, makanya sebetulnya deteksi dini ini sangat penting sekali. Deteksi dini ini memang bukan berarti dia diagnosa yang sudah definitif ya, tapi ini sebutnya adalah working diagnosis. Jadi diagnosa yang masih bisa berubah-ubah. Tapi lebih baik kita adakan working diagnosis supaya treatmentnya itu bisa cepetan gitu nih enggak. Nah, karena kan mengejar ketinggalannya kan ya ini kan bukan penyakit sih ya, tidak bisa disembuhkan, tapi kan ini lifelong nih enggak. Dan ini biasanya kondisinya tuh enggak seperti kayak kesulitan belajar lain yang memang karena faktor lingkungan gitu nih ya. Ini kan permanen. Nah, biasanya tuh berkembangnya itu mereka juga sangat, proses itu sangat biasanya rata-rata lama nih enggak cepat menangani anak yang memang bukan karena faktor neurologis tadi, berkebutuhan khususnya. Nah, itu disleksia Bu ya. Kira-kira seperti itu ya. Sekarang kalau mau mendeteksi dini begitu ya Pak ya, kira-kira pada usia berapa sih sebaiknya orang tua mengetahui bahwa perkembangan anaknya ini normal? Ya, oke. Makanya sebetulnya harusnya kalau anak usia dini
itu biasanya ada tim guru dan juga psikolog klinis atau psikolog anak ya, yang ada dalam tim sekolahnya juga. Kalau di sekolah di mana saya bekerja di International School di Tangerang ini ada timnya gitu. Jadi ada tim yang terdiri dari psikolog klinis, psikolog pendidikan anak dan juga saya pribadi sebagai special educationnya gitu. Praktisinya memang sudah pengalaman di lapangan ya. Nah, jadi kita lakukan namanya observasi. Observasi, kita pantau tumbuh kembangnya, kita lakukan developmental checklist ya kan, kita checklist ya kan. Kita lakukan ini, bahkan di sekolah di mana saya bekerja itu kita lakukan screening ya, kita lakukan screening. Jadi setiap mau naik TKA ke TKB kita screening, TKB ke kelas 1 kita screening juga. Nah, biasanya dari situ ketahuan tuh nanti. Ditambah juga ada guru yang mulai banyak istilahnya melaporkan ya kepada kita, timnya, tim konseling sekolahnya gitu nih Kak. Nah, makanya kalau orang tua ya itu harus cek tuh perkembangannya juga di rumah. Bukan berarti kan anak ini kan anggap misalnya kayak autism Bu ya. Autism ini kan dia adalah definisinya adalah gangguan perkembangan yang kompleks yang terjadi sebelum usia 3 tahun atau pada usia 3 tahun. Nah, biasanya 3 area yang kena: sosial emosi, bahasa komunikasi, dan juga perilaku. Nah, misalnya ya, contoh begini misalnya, kalau anak-anak dengan autisme ya, terdeteksi autisme seperti gini. Kalau misalnya kita senyum, ya, itu kan ada tuh tumbuh kembang, aspek kognitif, aspek bahasa komunikasi, sosial, perilaku dan sebagainya, sosial ya. Biasanya kan kalau kita bicara perkembangan sosial ya, oke, itu kan harusnya waktu kita senyum kepada bayi kita yang masih usia 7 bulanan ya. Karena kan 6 bulan lewat itu dia penglihatan itu sudah bisa 60 cm sebetulnya. Sudah bisa melihat teman bicaranya. Kalau dia udah 6 bulan itu mata dia tuh sudah bisa 60 cm itu lihat dengan jelas. Nah, kalau kita senyum, harusnya kan normalnya anak senyum juga dong, Bu. Ya. Ya kan? Jadi ada respon secara interaksi sosial. Udah gitu kalau misalnya ada suara misalnya pintu ketutup kenceng misalnya duar gitu kan, ada yang nangis atau apa, harusnya kan kita noleh ya, kita merespon, betul nggak? Nah, jadi anak-anak ini sepertinya senyap, sepi gitu kan, dan orang tua kadang merasa mungkin happy ya, oh anak saya kok sangat tenang, diem, nggak nyusahin saya. Nah, itu justru bahaya justru ya. Nah, tapi kan anak ini bukan berarti dia gangguan pendengaran, Bu, bukan berarti dia gangguan penglihatan, karena anak-anak autisme ini yang saya bicarakan ini bukan masalah fisik sekali lagi. Jadi dia secara fisik kelihatan normal, tipikal seperti kita, tapi dia ada gangguan spektrum autismenya. Nah, biasanya anak ini juga terlambat bicara, perkembangan bahasanya terlambat. Kayak misalnya anak itu kan harus bisa memiliki sekitar 30 sampai 50 kosakata, Bu ya. Itu sekitar 24 sampai 36 bulan. Nah, tapi anak-anak ini terlambat bicaranya. Ya kan, bahasa udah mau 3 tahun, udah 3 tahun lewat pun ternyata masih jarang banget kosakatanya nih nggak. Kalau bicaranya pun juga nggak jelas itu artikulasinya seperti apa. Nah, jadi itulah makanya kita mesti cek tumbuh kembangnya, Bu, sekali lagi. Ya, bagaimana membedakan antara anak yang tumbuh kembangnya tidak normal, begitu ya Pak, dalam arti secara neurologis, atau anak yang kurang stimulasi gitu Pak? Oh, oke, bagus ya. Jadi kita bedakan antara developmental delay, terlambat perkembangan, atau developmental disorders ya, gangguan perkembangan. Nah, ini pertanyaan yang bagus dari Ibu nih. Jadi kalau terlambat, itu ilustrasinya mungkin saya kasih begini ya. Ini ilustrasi aja sekali lagi, Bu ya. Contoh, Bu, misalnya Ibu Christine mau pergi dari kalau Ibu di Bandung, Bu ya? Iya, Pak. Ibu di Bandung ya? Oke, anggap Ibu pergi dari Setiabudi atas mau pergi ke Pasir Kaliki, anggap lewat Cihamplas ya. Nah, kebetulan saya orang Bandung juga sebetulnya. Oke. Iya, jadi kan itu kan kadang Cihamplas itu kan macet ya. Macet Cihamplasnya kan. Nah, dulu yang nggak tahu, kalau sekarang pandemi ya. Nah, itu kalau macet itu kan lama, Bu ya. Bisa 1 jam, 1,5 jam itu kita itu berhenti gitu nih nggak. Jalan cuman berapa menit tuh baru 1 meter gitu nih nggak. Jadi tujuan kita mau Istana Plaza Pasir Kaliki itu kan harusnya nyampe jam 4 sore, tapi karena macet jadi jam
6 sore nih nggak, terlambat 2 jam kan? Nyampe nggak Bu? Tetap nyampe kan? Cuma bedanya terlambat aja nih nggak? Dan biasanya juga nggak lama banget, nggak sampai harus besok atau dua hari atau sampai minggu berikutnya kan? Nggak pernah macet terlambat sampai berminggu-minggu ya. Nah itu yang terlambat perkembangan. Jadi memang lebih ringan Bu kondisinya. Kelihatannya tuh ketertinggalannya itu tidak terlalu banyak, tidak lewat dari 1 tahun atau di bawah 1 tahun ya. Kebanyakan yang terlambat perkembangan itu cuma 6 bulanan ya kan, 10-12 bulan ya kan. Nah tapi kalau kita bicara gangguan perkembangan itu seperti kita itu kok harusnya ibu nyampe jam 6 sore ke Istana Plaza, tapi nyampenya itu baru lusa kemarin nggak, lusa berikutnya. Nah itu kan lama banget ya. Nah jadi itu adalah disebut sebagai gangguan perkembangan gitu kan. Nah jadi kebanyakan Bu ya, ketertinggalan itu bisa 2-3 tahun dari usia kemampuan sesungguhnya. Contoh, anak usianya 8 tahun Bu, secara fisik ya, secara kalender. Tapi kemampuan kayak komunikasi dia, kemampuan membaca dia, kemampuan kalau disleksia kita sebut ya, itu nggak seperti 8 tahun. Dia seperti usia 6 tahun nih nggak? Bahkan seperti usia 5 tahun ya. Nah itu jadi itulah disebut sebagai gangguan perkembangan. Jadi kita lihat dari perbedaan, cara bedanya 3 Bu poinnya adalah kita lihat dari intensitasnya, tingkat istilahnya tingkat keparahannya, udah gitu frekuensinya, seberapa sering ini terjadi dalam kehidupan keseharian dia. Udah itu yang ketiga adalah juga kita bicara durasinya, berapa lama keterlambatan atau permasalahan belajar ini juga terjadi gitu dalam hidup seharian dia. Jadi kita lihat 3 itu Bu, intensitas, frekuensi, dan durasi. Nah biasanya kalau gangguan perkembangan, developmental disorders, itu ketiga-tiganya ini ada gitu tiap hari dalam hidup dia nih ya. Dan terjadi di semua setting ya. Terjadi di semua setting, di mata pelajaran matematika, mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, di rumah, di taman, tempat bermain, dan di mall dan sebagainya gitu. Jadi terjadi di semua setting. Itu cara bedainnya Bu. Sedikit kembali ke awal begitu Pak, karena mesti ingin tahu juga ya tentang secara neurologis, berarti ini kan dari lahir begitu. Kira-kira penyebabnya apa sih menyebabkan seorang anak bisa lahir berbeda khusus untuk usia khusus? Ya, oke. Ini pertanyaan yang sering disampaikan ya kepada saya ya. Setiap kali saya memberikan seminar, workshop atau webinar secara online, ini pertanyaan yang sangat sering disampaikan, yang dimana saya juga harus hati-hati menjawabnya ya. Oke, jadi tolong ditafsirkan dengan bijaksana juga gitu. Nah, jadi gini, kita kalau bicara penyebab itu faktornya banyak, jujur aja. Karena biasanya kalau yang saya alami dengan tim saya bekerja di lapangan itu biasanya ada berhubungannya dengan waktu dia hamil, kita sebutnya perinatal ya. Udah gitu prenatal itu ketika dia bersalin ya, dan juga postnatal, dan dia juga sudah pasca kelahiran. Nah biasanya itu ketiga aspek itu ada masalah di situ ya. Misalnya waktu hamil ya, ada beberapa klien yang kami wawancara ibunya itu dia memang mengalami gangguan ya secara spesifik ketika dia sedang mengandung. Misalnya berat badan tubuh bayinya itu kok nggak naik-naik, nggak normatif seperti harusnya bagaimana berat badan itu bertumbuh dan berkembang. Udah gitu juga ada virus ya, ada kayak jamur ya, kayak herpes, rubella, seperti itu gitu. Jadi biasanya dia dikasih obat-obat antivirus ya untuk bisa memperbaiki gitu masalah di dalam kandungan dia. Nah biasanya itu ada faktor-faktor seperti itu Bu. Udah gitu juga persalinannya gimana? Biasanya kan ada yang sungsang juga ya. Sungsang itu kan kebalik ya. Harusnya kepala kan yang di daerah vagina, tapi ini malah kebalik, kakinya justru yang. Udah gitu ada yang bukan, bahkan di vakum ya sampai sebagainya gitu kan, karena ingin lahir normal dan sebagainya. Jadi juga ada yang lahir bayi prematur juga. Kalau bayi prematur itu kan dia mesti dipantau Bu selama dia di inkubator.
Bahkan setelah dia dilepas inkubator pun selama 1 tahun itu kita mesti cek tumbuh kembang dia gimana, cek tumbuh kembang secara interaksi sosialnya, perkembangan bahasa dan komunikasinya seperti apa, ya kan, kognitifnya juga seperti apa. Itu dia checklist tumbuh kembang itu sebenarnya tinggal googling tuh ada, Bu. Berapa bulan bisa apa, berapa bulan bisa apa, berapa bulan bisa apa. Nah, itu kita mesti cek. Nah, biasanya penyebabnya ya bisa jadi karena faktor tadi, di masalah di kandungan, ya kan, memang sudah ada. Udah gitu kalau pasca kelahiran juga dia ada keterlambatan. Udah gitu juga biasanya kalau misalnya ibu yang depresi selama masa kehamilan itu juga jadi salah satu faktor juga. Belum kalau dia di lingkungan yang misalnya perokok ya, menghirup asap rokok, ya kan, alkohol dan sebagainya, konsumsi alkohol itu juga bisa pengaruh, Bu. Dan tapi juga ada yang mungkin nggak ada masalah semuanya, tapi lahir juga secara waktu lahir juga ternyata beberapa bulan tahun berikutnya juga ternyata anaknya berkebutuhan khusus. Tapi kebanyakan ditemukan di lapangan biasanya sudah ada masalah di saat dia di saat dia lagi hamil atau pasca kelahiran atau juga persalinan. Jadi kira-kira seperti itu. Faktor keluarga juga ada, familial juga ada diturunkan ya. Berarti dari faktor penyebabnya memang tidak bisa kita hindari atau kita cegah ya Pak ya. Tapi dari perkembangan anaknya ini yang bisa dibantu untuk bisa berkembang setidaknya mengejar ketinggalan gitu ya. Iya betul. Jadi checklist tumbuh kembang itu harus, bahkan kalau nggak salah ya di Singapura, saya nggak tahu di mana, saya pernah dengar juga itu sekarang ada orang yang bisa cek dia, karena kebetulan ini teman saya juga tapi saya nggak kenal begitu baik. Dia kan di usia 40 lewat dia ternyata hamil lagi, karena kan ini juga faktor usia ibu kandungan juga ini juga jadi harus dipertimbangkan ya, karena semakin ibu itu hamil dan usianya sudah lewat 40, itu resiko untuk dia melahirkan anak kebutuhan khusus itu lebih tinggi resikonya gitu. Tidak selalu, tapi lebih tinggi resikonya. Nah, saya ada dengar di Singapura itu bisa cek loh. Jadi dia ketika dia sudah dinyatakan positif, ya kan, berarti kan sudah ada ya, itu bisa dicek nih nggak? Dia bisa dicek, dimasukin semacam alat gitu ke dalam rahimnya, dan dicek apakah ada kemungkinan anak itu kayak Down syndrome atau apa. Nah, itu ada. Iya, nah cuman kan kalau saya lihatnya gini ya, kalaupun itu ternyata dicek ya, dan ternyata iya, emang mau digugurin. Nah itu kan kalau saya sih ya untuk apa juga ya, tapi mungkin ya karena saya nggak tahu juga, mungkin dokternya mungkin bisa melakukan penanganan sedini mungkin ketika dia masih di dalam kandungan ibunya, mungkin menurut saya gitu. Nah jadi ada yang sampai kayak gitu di Singapura ya. Dan sekarang kembali ke tipe-tipe nih Pak, karena kan tadi Bapak sempat sampaikan tentang disleksia gitu ya Pak. Sebetulnya apa yang dirasakan si anak ketika dia membaca kata tertentu gitu, karena kan biasanya disleksia itu gambarnya suka hurufnya kebalik-balik. Apa memang seperti itu yang anak lihat? Iya, oke. Disleksia ini harus bisa, pertama saya mesti sebutin dulu, jangan salah kaprah dengan Arlen syndrome ya. Arlen syndrome itu adalah juga mirip seperti karakteristiknya anak dengan disleksia. Jadi ini mesti dibedakan dulu, karena di luar sana, terutama di Indonesia, ini ada yang misleading informasinya. Jadi agak menyesatkan ya. Jadi Arlen syndrome itu bukan disleksia. Jadi Arlen syndrome itu adalah memang dia tidak bisa, sulit membaca dan menulis ya, tapi disebabkannya itu bukan karena faktor visual tadi ini enggak. Nah, anak-anak Arlen syndrome itu dia ada distorsi cahaya. Jadi gangguan dalam penglihatannya, dalam proses persepsinya juga. Nah, jadi ini biasanya ditangani dengan kacamata. Jadi dia ada kacamata yang juga warna-warnanya itu nanti disesuaikan dengan kecocokan anaknya, kenyamanan anaknya. Karena anak-anak dengan Arlen syndrome ini waktu dia melihat teks, itu dia teksnya itu bisa ngerapet, udah gitu tiba-tiba ngejarang sendiri gitu kan, dan bisa bergerak sendiri. Nah, ini adalah Arlen syndrome. Nah, ini lebih ke masalah distorsi cahaya gitu nih nggak. Saya memang bukan ahli di bidang ini, tapi ini cukup banyak juga ada gitu ya. Nah, tapi ini bukan disleksia, karena kalau disleksia itu dia bisa baca teksnya itu nggak gerak-gerak atau gimana gitu kan. Tapi memang anak disleksia itu kalau melihat teks itu dia memang agak pusing nih nggak. Nah, tapi tidak seperti Arlen syndrome nih nggak. Dia ditangani dengan kacamata khusus. Tapi kalau disleksia, developmental disleksia,
itu bukan karena faktor visualnya, tapi dia faktor di mana di short term memory dia itu sangat pendek, memori jangka pendek, memori keingatan itu pendek, dan juga di masalah defisit kesadaran akan bunyi. Nah, jadi ketika dia karena apalagi kalau bahasa Inggris tuh makin jelas Bu ya. Kalau bahasa Inggris itu kan dia mendengar apa tapi nulisnya beda. Nah, itu makanya disleksia itu seperti itu ya. Dan dia itu bukan karena nggak bisa lihat teks dengan jelas. Dia bisa lihat teks dengan jelas, tapi ketika dia memproses, menguraikan si huruf dan suku kata menjadi kata dan kalimat ini, dia itu prosesnya itu terganggu. Nah, tapi sekali lagi bukan karena dia nggak bisa lihat jelas teksnya. Beda dengan Alien syndrome tadi yang saya bilang. Nah, jadi dia itu sulit. Membaca itu bagi dia itu sangat menjadi momok buat dia. Jadi dia itu menghindar. Nah, biasanya anak-anak ini itu, tapi pemahamannya bagus. Jadi kalau kita bacain teksnya, pertanyaannya, dia bisa jawab, Bu. Itu hebatnya anak disleksia. Anak disleksia itu tidak semua pemahamannya buruk. Banyak anak disleksia pemahamannya bahkan bagus sekali. Makanya kalau saya kan di bidang ini, jadi kalau saya berhadapan dengan anak-anak dengan disleksia di kelas 2, kelas 3, kelas 1, itu kita masih izinkan guru itu membacakan teksnya pelan-pelan ke dia. Beberapa kali. Nah, dia nanti tinggal jawab. Dia bisa jawab secara lisan, dia bisa jawab juga secara tulisan, dan guru itu kita harus ngerti bahwa dia jangan fokus kepada spellingnya, yang penting kebaca dan dia jawabnya benar. Maksudnya itu nih nggak? Karena nggak fair juga kalau kita menilai anak disleksia cuman karena tulisan yang nggak rapi, kita salahin jawabannya. Karena kan memang problem dia adalah dia membaca dan menulis tadi. Nah, jadi seperti itu. Oke. Tadi Bapak baru sampaikan disleksia kemudian autism ya, tapi sebelum lebih jauh gitu, saya ingin tanya juga karena tertarik gitu dengan apa yang Bapak sampaikan tadi tentang guru yang mengajar anak disleksia. Apakah anak berkebutuhan khusus ini harus sekolah di sekolah yang spesial atau boleh masuk sekolah yang biasa dengan teman-temannya yang lain? Oh, oke. Kalau sekolah sebetulnya memang sebetulnya di sini sudah ada Bu ya. Cuman kan sekolah ini memang nggak gampang ya, karena kalau sekolah ini memang tidak punya filosofinya adalah inklusi. Itu dia pendekatan itu lebih kepada mayoritas sekali lagi. Kalau kita sebut sekolah umum itu kan lebih mayoritas ya. Nah, jadi anak-anak dengan disleksia, dengan ADHD, ya kan, bahkan juga dengan autism, sebetulnya bisa di sekolah umum, Bu. Asalkan sekolah umum itu melakukan pendekatan penyelenggaraan pendidikan secara inklusi. Jadi inklusi itu bukan program, tapi itu suatu cara berpikir, paradigma berpikir. Namanya inklusi itu adalah dilibatkan secara full. Jadi bukan berarti dia tuh cuman bagian saja, tapi dia itu adalah memang sudah termasuk anggota keluarga gitu. Nah, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi kalau memang dia adalah sekolah dengan menyelenggarakan pendidikan inklusi, sebetulnya bisa anaknya ditanganin. Cuman harus banyak modifikasi, Bu. Modifikasi kurikulumnya, cara penilaiannya. Kayak saya tadi sebutkan kan, kayak misalnya kalau disleksia ya, kita boleh bacakan teksnya. Udah gitu mungkin daripada dia menjawab pertanyaan dengan kalimat lengkap, kita kasih dia untuk jawab dengan short answer question. Jadi pertanyaan dengan jawaban pendek-pendek jawabannya. Jadi ada modifikasi. Ada diferensiasi dalam hal mengajarnya gitu. Tapi itu ada. Nah, tapi kalau memang tunanetra, tunarungu, wicara ya kan, dan ketunan yang lain Bu ya, itu memang ya untuk saat ini nggak bisa dimasukkan ke sekolah inklusi yang full inklusi. Jadi karena tergantung daripada sumber dayanya juga Bu, balik lagi. Kita nggak bisa paksakan ya. Karena kan daripada dia ditaruh di sekolah yang umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusi tapi dia tidak maksimal pendekatannya, hak pendidikannya juga tidak bisa diperjuangkan, lebih baik dia ke sekolah khusus agar benar-benar secara khusus ditangani. Kayak misalnya kalau saya pernah mengunjungi sekolah dengan tunarungu wicara ya, kayak Pangudi Luhur dan sebagainya, itu kan memang diajarin bahasa isyarat ya kan, diajarin bagaimana mereka bisa melafalkan bunyi-bunyi suara dan sebagainya. Itu memang ada guru yang khusus juga gitu nih Kak. Nah makanya ya kalau untuk yang kondisi-kondisi ketunaan yang secara fisik ini lebih baik memang di sekolah khusus Bu ya.
nggak cocok di sekolah umum yang inklusi gitu nih nggak. Kecuali kalau memang sekolah umum itu benar-benar inklusi secara full. Jadi dia terima dari kondisi yang ringan sampai kondisi yang paling berat sekalipun. Ada memang di sini, tapi masih kehitung jari Bu Christine. Belum banyak. Jadi sebetulnya kalau untuk disleksia ADHD asalkan misalnya taraf intelijensinya masih normal, rata-rata atas itu kan, dia masih bisa untuk bersekolah di sekolah umum dengan inklusi pendekatannya. Jadi nggak harus di sekolah khusus ya. Ya, oke. Pak Dani, ini nggak kerasa nih udah 42 menit ya, padahal Kusti masih ingin tahu lebih banyak. Pasti kan jenis-jenis dari atau tipe-tipe anak berkebutuhan khusus kan banyak begitu Pak. Sekarang secara singkat saja, tadi ya ada autism begitu, kemudian anak yang disleksia, ada apa lagi dan ada berapa banyak sih Pak sebetulnya anak berkebutuhan khusus itu perbedaannya? Oke, kalau yang saya tahu ya, yang saya belajar, kan tadi saya sudah sebutkan ya, kalau yang secara ketunaan, secara fisik itu kan kayak tunanetra, makanya kan ada sekolahnya SLBA, udah gitu ada tunarungu wicara SLBB kalau nggak salah, udah gitu tunagrahita kayak Down syndrome, mental retardasi itu kan SLBC, kalau tunadaksa itu kan SLBD ya, itu dia anak cerebral palsy, yang ada kekurangan secara fisik ya. Udah gitu SLBE nggak salah adalah tuna laras ya, dia masalah dengan emosi, dengan perilaku yang memang bisa sangat agresif, bisa sangat temperamental, bisa sangat merusak dan sebagainya gitu, yang emosinya itu sangat tidak stabil. Nah gitu ada SLBF bahkan kalau nggak salah, itu adalah untuk yang autisme ya. Nah itu sisanya itu dari yang GH dan sebagainya itu adalah lebih kepada yang tadi tuh disleksia, ADHD, dispraksia dan sebagainya gitu. Jadi sudah ada gitu pengkategoriannya kalau di sini gitu. Kira-kira seperti itu kali Bu ya. Kalau dispraksia itu seperti apa Pak? Bedanya dengan disleksia dan Oke, kalau disleksia itu udah pasti disleksia, tapi saya mau kasih tahu juga, disleksia itu ada komorbid Bu. Saya bicara disleksia dulu sebelum dispraksia ya. Jadi disleksia itu ada komorbid. Jadi kayak gejala penyerta, kondisi tambahan. Jadi 30-30% menurut CDC ya, Central of Disease Control dari Amerika ya. Itu kan yang memang menangani masalah-masalah penyakit, masalah-masalah yang berhubungan dengan perkembangan mental dan sebagainya. Jadi itu ada 30-33% anak dengan disleksia itu punya gejala penyerta ADHD. Atau dibalikin, anak dengan ADHD 30-33%-nya itu ada dengan disleksia. Kita cuma lihat aja nanti yang dominnya lebih mana nih, ADHD-nya atau disleksianya nih enggak. Tapi 30-33% saja Bu ya. Nah, menurut data dari CDC. Nah, tapi juga kebanyakan berarti kan disleksia tanpa ADHD sebetulnya. Nah, jadi begitu. Tapi kalau autisme itu nggak mungkin dia kayak gini. Dia disleksia dan autisme, nggak bisa begitu. Kalau disleksia itu pasangannya cuma ADHD, tapi cuma 30-33% ya. Atau ADHD disleksia. Tapi kalau autisme saja, itu dia karena dia gangguan spektrum, dia itu ada disleksianya, ada ADHD-nya, ada dispraksianya. Nah, kalau autisme itu dia spektrum. Dan komorbidnya itu macam-macam. Ada yang komorbidnya disleksia, ada yang komorbidnya ADHD, ada juga komorbidnya ADHD dan disleksia juga ada. Ada yang komorbidnya dengan dispraksia juga ada gitu nih, Kak. Nah, jadi kayak gitu kalau autisme ya. Nah, kalau dispraksia tadi itu adalah gangguan koordinasi motorik. Jadi anak ini secara fisik tampilnya seperti kita, tapi dia tidak bisa mengkoordinasikan gerakan dengan baik. Jadi apa yang sudah direncanakan, misalnya gini Bu ya. Contoh kayak misalnya lempar tangkep bola, ya. Jadi di otaknya itu dia udah tahu nih bahwa waktu ada orang melempar bola ke dia kan sudah berpikir secara refleks bagaimana posisi tubuh dia nih nggak, dan bagaimana dia menangkapnya, betul nggak? Nah, tapi ketika dia udah merencanakan gerakan itu di sini dan ketika dia mau eksekusikan itu nggak sesuai yang dia sudah planning nih nggak. Nah, makanya anak-anak ini masalah dengan apa? Pokoknya yang berhubungan dengan motorik besar, koordinasi motorik besar, motorik halus, dan koordinasi antara mata, tangan, kaki, dan sebagainya. Makanya dia apa? Kayak misalnya Bu, mau pakai pakaian ya. Itu kan kita mesti tahu tuh masukin tangan kanan dulu ke lubang lengan ya, dan juga akhirnya ke kiri. Itu kan semua gerakan planning, gerakan semua Bu, koordinasi kan.
Nah, anak-anak seperti ini tuh akan sulit berpakaian, akan sulit pakai celana, akan sulit untuk bisa gosok gigi dengan baik, ya kan? Padahal usianya dia itu sudah cukup matang secara motor itu melakukan gerakan-gerakan tersebut nih enggak. Tapi terlambat itu nih enggak. Nah, belum nanti menulis, ya, belum nanti lempar tangkap bola dan sebagainya. Nah, jadi belum nanti kalau belajar olahraga. Nah, biasanya mereka tuh paling sering kena bully ketika mereka ada di dalam kegiatan olahraga. Karena cara menendang mereka itu seperti kayak orang yang apa ya? Kayak orang yang nggak apa ya? Kayak tubuhnya tuh kayak nggak kuat nih nggak? Kayak apa? Kelimpungan gitu nih nggak? Kayak ceroboh nih nggak? Clumsy. Kita sebutnya seperti itu. Nah, makanya dispraksia ini juga akan bermasalah dalam belajar. Nah, ini kan karena cukup kompleks ya Pak ya, karena tidak hanya satu jenis aja, tapi ternyata jenis ada penyerta yang lainnya. Bagaimana orang tua bisa mengenali itu? Karena Bapak tadi sampaikan kan periksa sedari dini gitu ya. Nah, periksa itu harus kemana dan di mana? Oh, oke. Kalau memang anak dicurigai ya, ada terlambat perkembangan, ada gangguan perkembangan, ada masalah belajar ya. Pertama ya sebelum kita rujuk dia ke spesialis ya, kayak psikolog pendidikan, psikolog klinis anak, juga speech language pathologist ya, atau ahli bahasa dan bicara ya kan. Kita juga sebelum rujuk ke dokter tumbuh kembang juga, dan kita mesti pastikan juga bahwa memastikan juga bahwa tim medis dan psikologi dan pendidikan ini juga adalah tim yang benar-benar punya jam terbang dan punya pendidikan pengetahuan di bidang ini juga, Bu. Karena tidak semua dokter, tidak semua psikolog, tidak semua ahli pendidikan khusus pun juga maksudnya terampil dan tajam dan punya jam terbang yang mumpuni untuk bisa mendeteksi dan menangani anak seperti ini. Tidak semua. Makanya kita harus selalu kritis ya, bukan berarti kita negatif. Kita harus selalu cek profilnya, ijazahnya, pengalamannya, kinerja dan sebagainya. Cara dia melakukan penegakan diagnosis juga harus lengkap, ya kan? Wawancara orang tua, udah gitu guru juga harus diwawancara, dikasih kuesioner, dia mesti isi kuesionernya. Jadi pemeriksaannya itu lengkap, Bu. Jadi nggak cuman kayak ketemu wawancara berapa jam, oh anak Anda autisme. Ya kecuali kalau dia benar-benar sangat kelihatan ya. Ya ada kan juga yang ringan nggak terlalu kelihatan gitu nih ya. Oh ini baru juga cuman dites, cuman baca satu kalimat udah nggak bisa, udah gitu kan. Oh disleksia nih, nggak bisa begitu cara kerjanya gitu. Kita mesti benar-benar hati-hati karena ini kan kita menegakkan suatu diagnosa, ini juga akan menjadi label anak ini seumur hidup nih nggak. Nah, jadi kita mesti merujuk ke ahli-ahli yang memang berpengalaman di lapangan, yang memang juga dia tersertifikasi untuk pendidikan khusus dan juga ngerti tentang tumbuh kembang gitu. Nah, udah gitu dia orang tua juga seharusnya mau mendengarkan keluhan daripada guru, karena garda terdepan kalau udah masuk usia sekolah TK dan SD itu biasanya yang paling mengenal anak kita di sekolah itu adalah guru. Jadi guru itu harus digali informasinya, dimintakan datanya, observasinya, komentarnya tentang anak ini gimana. Bahkan kalau saya membantu anak ini untuk dirujuk, untuk ditegakkan diagnosisnya untuk disleksia itu, saya minta juga kepada tim guru untuk kasih karya-karya baca dan tulis dia gimana ini enggak, portfolio dia. Karena kita mesti memastikan bahwa ini ditangani dan dirujuk ke orang yang tepat gitu nih ya, agar identifikasinya itu seakurat mungkin. Karena kan yang hati-hati saja bisa salah ya kan, apalagi yang tidak hati-hati kan. Nah jadi kalau orang tua ya udah pasti dia mesti pantau ya, dia mesti cek, dan dia kalau dia udah curiga lebih baik itu dicatat di rekodnya dia punya, dan dia juga dengarkan keluhan daripada gurunya, dia catat, dia rekod semua itu, dia rekam semua itu. Karena ketika dia lihat bahwa dia bandingkan dengan anak-anaknya atau anak saudaranya yang seusia atau anak-anak lain dengan sekelasnya juga satu kelas, itu kan dia mulai ada tuh sense bahwa anak saya ini ada something yang wrong nih ya. Nah ketika itu barulah dia rujuk ke tim yang ahli ya, yang tadi saya sudah sebutkan beberapa profesi gitu. Ya. Tapi Bapak kan punya community khusus gitu ya Pak ya, untuk parents yang punya anak yang berkebutuhan khusus gitu ya Pak ya. Apa yang Bapak tujuan Bapak itu untuk apa begitu, dan apa yang dirasakan oleh orang tua setelah ada komunikasi seperti ini? Ya biasanya kalau orang tua sudah curiga, sudah
ya istilahnya kayak tanya jawab dengan saya, konsultasi dengan saya, biasanya saya rujuk ya ke beberapa rekanan yang saya kenal baik ya. Ya kalau saya kan di internal sekolah saya di mana saya bekerja itu sudah ada internalnya, tapi kan tetap saya juga kadang suka rujuk keluar juga karena untuk memastikan ada second opinion ya. Ya biasa salah satunya ya karena saya juga bisa kenal Ibu Christine lewat Ibu Hanli ya, salah satunya ya saya rujuk ke SOA juga ya kan, dicek di situ ya kan, karena itu ada timnya juga ya. Kadang saya rujuk ke tempat lain juga ya, kayak misalnya ada Krisalis juga dan sebagainya gitu kan. Jadi ada PIS juga ya kan. Ada beberapa tergantung lokasi Bu. Kalau daerah Tangerang sekitarnya biasanya saya rujuk ke SOA. Karena paling dekat kan BSD, Serpong dan Tangerang dan sekitarnya gitu. Kalau saya Jakarta Barat ya saya mungkin rujuk ke yang daerah Puri. Kalau misalnya ada yang di Jakarta Pusat saya rujuk ke yang daerah pusat di Harmoni ada dengan PIS dan sebagainya. Jadi tergantung, karena saya nggak mau saya ngerujuk karena ini saya kenal sama Bu Hanli, saya rujuk ke situ, tapi kadang rumahnya jauh banget, kan itu juga nggak membantu gitu nih nggak. Jadi saya tetap netral aja gitu. Kalau Bandung ada nggak Pak? Nah kalau Bandung, saya orang Bandung ya, tapi waktu saya belajar ini tuh saya udah pindah dari Bandung Bu. Jadi saya kalau Bandung, kalau mungkin untuk disleksia kayak apa ya? Kayak di mana ya? Kalau di Bandung itu Indigrow salah satunya bisa. Ya itu di Bandung ada gitu. Ada Dokter Purboyo Solek, ada juga Dokter Dewi itu salah satunya ya. ADHD juga mereka tanganin. Kalau Bandung saya mesti cek dulu Bu ya datanya gitu, informasinya karena kebetulan yang saya banyak tahu itu daerah Tangerang dan Jakarta gitu. Oke, nanti mungkin kalau ada yang berkepentingan ingin tahu ya atau ingin ngetes anaknya sebetulnya apakah perkembangannya baik atau agak tertinggal, itu nanti bisa DM ya ke Pak Dhani di Berian Family Center ya Pak ya? Ya, Berian Family Community Center ya. Okay. Ya boleh DM ke situ aja, nanti saya jawab di situ ya. Saya kayaknya ada referensi Bandung, tapi saya mesti lihat data lagi, lihat buku saya lagi karena sudah lama meninggalkan Bandung, jadi lupa gitu. Ya, oke. Nah, Pak bicara soal orang tua nih Pak, karena bukan hanya anaknya saja yang perlu dilihat perkembangannya dan kemudian dikejar ya ketinggalannya, tapi kan orang tua juga harus bisa bagaimana support terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Ini apa ada training atau apa ada knowledge yang bisa dibagikan begitu? Oke, kalau training sebetulnya saya dulu pernah kerja ya di salah satu institusi yang swasta ya. Dulu saya bekerja sebagai program manager. Saya juga terlibat dalam training orang tua dan guru, bahkan juga tenaga ahli seperti psikolog, dokter dan sebagainya ya. Karena waktu itu kita sampai mendatangkan para ahli dari Singapura dan Malaysia untuk kita memberikan program-program training ini gitu untuk orang tua, caregiver dan juga tenaga ahli yang ada di Indonesia di Jakarta. Dulu itu saya pernah kerja di salah satu institusi swasta, memang lembaga kursus yang memang khusus untuk memperlengkapi orang tua, guru, caregiver dan tenaga ahli di bidang pendidikan khusus ya. Itu dulu namanya itu College of Allied Educators ya. Jadi CAE. Nah, dulu saya pernah jadi program manager di situ dan itu kalau nggak salah tinggal ke websitenya aja. Kalau sekarang namanya udah ganti ya, namanya adalah Cipta Aliansi Edukasi, CAE juga. Nah, itu bisa Google aja. Nah, itu ada training-trainingnya. Bahkan sekarang itu juga kalau mau ngambil training dari luar negeri secara online itu juga ada. Saya juga ngambil dari Naset ya. Saya sebenarnya udah ada diplomanya, udah ada sertifikatnya, tapi saya kadang juga terus ngambil ini kan untuk terus update. Ya istilahnya kita selalu pengen ya terus berkembang ya. Nah itu juga bisa ngambil secara online ya di beberapa institusi juga, swasta juga. Contohnya saya pernah ngambil juga di Naset ya. Naset itu singkatan dari National Association of Special Education Teacher. Naset itu dari US. Nah itu ada trainingnya secara online, itu ada ujiannya juga. Ada juga Certified Autism Specialist juga ada. Itu tinggal Google, itu secara online juga, itu ada ujiannya juga. Jadi sebenarnya banyak sekarang sertifikasi secara lokal dan internasional yang disediakan gitu untuk kita bisa punya kemampuan di sini. Dan tapi biasanya juga tetap harus dengan praktikum ya. Waktu itu saya harus praktikum, harus ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, saya belajar juga di situ observasi.
gimana cara gurunya ngajar, sambil saya juga ngambil course-nya ketika saya bekerja sebagai program manager di CAE tadi. Ada Bu, pernah ada. Oke, nah sekarang untuk guru-guru nih Pak, karena kan guru-guru juga kan harus mengenal ya Pak ya perbedaan antara anak yang berkebutuhan khusus atau tidak yang ternyata masuk ke dalam satu lingkup sekolahnya. Nah, apakah memang di setiap sekolah ini harus ada training khusus untuk guru begitu Pak? Iya, biasanya kalau sekolah ini memang sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi ya, biasanya itu training itu sudah wajib. Dan biasanya pemerintah juga sudah mengalokasikan dana dan juga resources untuk adakan training untuk guru pembimbing khusus GPK kita sebutnya. Nah, jadi sudah ada sebetulnya, bahkan di sekolah-sekolah negeri itu sudah ditunjuk sama pemerintah sebagai sekolah model. Jadi sekolah yang dimana dia jadi sumber, bisa belajar guru-guru negeri yang lain ke sekolah yang jadi model ini. Kalau swasta memang dia sendiri ya. Nah, biasanya dia itu juga ada training itu, setiap tahun tuh pasti ada training-training gitu untuk selalu meningkatkan kemampuan guru itu untuk bagaimana mereka memahami dan menangani anak ini. Ya itu ada Bu, training itu harus. Karena kalau dia sekolahnya memang tidak inklusi ya, dia cuma sekolah umum, biasanya ini cuma kayak ya cuman bagian daripada professional development, tapi dia nggak dipantau secara khusus nih, nggak. Jadi nggak dituntut gurunya itu untuk benar-benar mempelajari lagi, mempraktekannya lagi, karena memang muridnya aja di sekolah aja nggak boleh dibilang itu dibatasi sedemikian rupa untuk anak ini nggak masuk gitu nih ya. Jadi gimana dia bisa berkembang di situ kan, nih ya. Nah jadi memang kalau sekolah inklusi itu biasanya harus ada training. Kalau nggak ke training kasihan anak-anaknya ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, tidak terasa Pak, tinggal 2 menit lagi bersama kita ya. Nah, setelah Bapak mendalami anak-anak berkebutuhan khusus, kemudian Bapak mentraining guru dan orang tua, sebetulnya masih ada harapan kalau ada orang tua pendengar JB ini yang punya anak ternyata berkebutuhan khusus dan ingin anaknya bisa berkembang dengan normal. Iya, oke. Sebetulnya berkembang dengan normal ini dalam konteks anak ini yang penting dia bisa optimal sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya atau potensinya. Jadi kita juga mesti, maaf ya, saya bukannya tidak mengajak kita untuk punya iman ya, tapi maksudnya kita juga mesti realistis. Karena semakin kita tidak realistis itu juga semakin menterpurukan anaknya. Nah, jadi begini, kita mesti lihat dulu kondisinya. Ya, karena setiap kondisi itu kan beda-beda. Kalau dia ternyata potensi intelektualnya, taraf intelijensinya itu masih rata-rata normal, bahkan dia di atas rata-rata normal, ini memang dia masih bisa lanjut bahkan sampai ke perguruan tinggi sekalipun. Ya, itu berarti dia masih bisa masuk ke area akademik. Kita anggap ini kalau dalam piramida itu dia di paling atas akademik ini. Tapi syaratnya minimal dia itu taraf intelijensinya itu dia istilahnya dia ya masuk ke dalam mayoritas rata-rata normal. Nah, dia masih bisa ditangani secara akademik. Bahkan dia bisa masuk ke ambil kejuruan-kejuruan. Kalau zaman dulu kita ada D3, D1, D4 ya. Bahkan juga bisa ke universitas, bahkan juga bisa S2 juga. Kalau dia memang secara intelektual itu dia terpenuhi ya akademik. Nah, tapi kalau ternyata dia misalnya kayak anak ini sudah secara kognitifnya itu di bawah rata-rata normal ya, kayak misalnya di bawah 85, 80 dan sebagainya. Berarti kan dia akademik akan sulit ya. Bisa, tapi akan sulit dan akan lama banget gitu nih ya. Dan nggak akan optimal sesuai dengan potensi. Yang kedua, berarti kan mesti masuk ke bagian vokasional atau kursus-kursus Bu. Yang lebih terampil, yang lebih praktikal, misalnya memasak ya, itu kan ada juga tuh culinary dan sebagainya. Udah gitu mungkin yang dia tidak membutuhkan kemampuan kognitif tingkat tinggi, jadi higher order thinking skills, analisa dan sebagainya itu susah. Jadi masuknya ke vocational, bercocok tanam ya, jadi yang dia lebih praktikal. Nah ini bisa. Jadi lihat dulu IQ-nya berapa. Ini kalau IQ-nya 80 sampai masih 70, 75 ini bisa nih optimal di sini dia. Udah gitu dia kalau misalnya ini udah nggak bisa, dia masuk ke yang bina diri, kemampuan bina diri. Nah ini yang penting kan dia tetap bisa, walaupun dia mungkin tidak bisa mengikuti kursus tertentu, kemampuan vertikal, jadi bina dirinya itu bagus dia bisa rawat dirinya sendiri, bisa bina dirinya sendiri. Dan
ya mudah-mudahan dengan support system yang baik dia juga bisa meningkatkan kemampuan praktikal secara khususnya. Kita lihat nanti gali talenta dia di mana yang kita bisa asah gitu kan. Nah, tapi kalau memang yang dia sudah sangat berat sekali, yaitu memang hanya bisa untuk hal yang rekreasional. Jadi yang rekreasional itu ya dia mengisi waktu dia dengan ya bermain apa, ya kan, dia membereskan apa, ya kan. Jadi yang lebih dia mengisi hidupnya itu memang lebih terpenuhi secara rekreasi ini enggak. Ya, jadi memang kita mesti lihat 4 aspek ini. Nah, jadi memang untuk orang tua itu mesti bisa memanage ekspektasi dia. Karena kalau dia sering berekspektasi yang tidak realistis, justru masalah anaknya itu malah jadi nggak bisa berkembang secara optimal dalam kemampuan bina dirinya, merawat dirinya. Akhirnya dia tidak bisa juga untuk mengeksplor hal-hal yang lain gitu, yang dimana mungkin dia bisa berdikari dengan talenta-talenta tersebut. Makanya ini butuh perjuangan dan proses, Bu ya. Butuh latihan, tapi yang kecil, yang penting bina dirinya itu dia sudah baik, sudah bisa mandiri. Karena kalau kita bicara adaptive daily living skills itu kan banyak, Bu. Kayak misalnya ke ATM, narik duit, udah gitu pergi order Grab, ya kan, dari sini kemana, itu kan juga sudah kemampuan praktikal yang susah diajarkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus tertentu ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, Pak, ini satu pertanyaan terakhir ya Pak ya, karena Kristi juga ingin tahu begitu ya. Apakah ketika seorang atau sebuah keluarga punya anak yang berkebutuhan khusus, si orang tua ini harus memberitahu kepada anaknya bahwa kamu itu berbeda gitu. Apakah perlu begitu atau tidak? Menurut saya kalau dia sudah cukup dewasa dan dia sudah cukup matang dan juga dia sudah ada pemahaman ya lebih baik tentang dirinya, menurut saya itu adalah hak anak ya untuk dia dikasih tahu. Tapi dengan syarat bahwa dia bisa menerimanya dengan positif. Ya, kalau dia masih sulit untuk bisa menerima dengan positif ya, itu takutnya dia bahkan ada yang bisa semakin terpukul ya. Ada juga yang bahkan memanfaatkan label tersebut untuk alasan untuk dia nggak bisa melakukan hal yang lebih lagi ini nggak. Bisa kayak begini, Bu. Ya kan saya disleksi ya. Ya udah dong, saya kan nggak bisa. Udah tau kan saya disleksi ya, nggak bisa baca nulis. Ya udah jangan paksa saya nih nggak. Ya, jadi juga kadang bisa pro dan kontra ya. Tapi menurut saya ya kita tetap mesti memberikan tahu kepada dia asal dia bisa menangkapi itu dengan positif gitu nih ya. Dengan tujuan agar dia bisa sadar bahwa dia punya kekurangan, punya kebutuhan, tapi dia juga punya caranya untuk dia mengatasi kekurangan-kekurangan ini nih ya. Yang penting kan anak ini dia bisa punya coping skills-nya. Jadi bagaimana dia menangani kesulitan dia itu agar dia bisa lebih agar dia itu bisa lebih efektif dalam menjalani kehidupan dia dan tantangan dalam hidup dia gitu. Oke, baik Pak Dani, Kak Tania ya, diploma in Special Education dan juga Master of Education. Terima kasih banyak untuk obrolan kita hari ini. Sebetulnya masih banyak yang ingin Kristi gali, mungkin lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Ya, boleh Bu Christine ya. Ya. Terima kasih juga untuk waktu dan kesempatannya, semoga bermanfaat ya, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan juga ya. Ya, bermanfaat pasti Pak, karena ini satu pemahaman yang baru untuk kita semua. Thank you ya Pak ya. Sampai jumpa lagi ya Pak.